Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Dan kami dari kelompok 11 IKMB, pada video pembelajaran ini akan menjelaskan mengenai materi uji regresi logistik sederhana. Sebelumnya, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 11 yang terdiri dari pertama, Purnawati, kedua, Mauizatil Hasanah, ketiga, Azahra Fatrika Madasya, keempat, Pebi Ilmiana, dan yang kelima, Raisa Handra. Mari simak video berikut ini sampai akhir ya. Adapun secara garis besar, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada definisi regresi logistik sederhana, yang kedua kegunaan dari regresi logistik sederhana, yang ketiga tujuan dari regresi logistik sederhana, yang keempat asumsi-asumsi dalam regresi logistik, yang kelima persyaratan regresi logistik sederhana, yang keenam ada studi kasus, yang ketujuh langkah-langkah perhitungan dalam SPSS, yang kedelapan interpretasi, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi regresi logistik sederhana. Untuk itu kita perlu ketahui dulu pengertian dari regresi logistik, yang mana regresi logistik ini merupakan pendekatan model matematis untuk menganalisa hubungan antara satu atau beberapa variabel independen yang terdiri dari kategorik dan numerik dengan variabel dependen kategorik yang bersifat dikotom atau binari. Nah, untuk dikotom atau binari ini dimaksud yaitu variabel dengan dua nilai variasi atau kategori yang merujuk pada penggunaan dua bilangan yaitu 0 dan 1 untuk menggantikan dua kategori tersebut. Untuk penggunaannya yaitu seperti kategori kesuksesan, yakni sukses atau gagal. Kemudian kategori kesetujuan, yakni setuju atau tidak setuju, seperti kasusnya yaitu kejadian sakit dan tidak sakit, kemudian merokok dan tidak merokok, kemudian ada PJK atau tidak PJK, bayi BBLR dan bayi normal, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan analisisnya, ada dua jenis regresi logistik, yaitu regresi logistik sederhana dan regresi logistik berganda, yang mana untuk regresi logistik sederhana ini merupakan menghubungkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan untuk regresi logistik berganda itu menghubungkan lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Kemudian untuk berdasarkan skala ukur variabel dependen, ada dua jenis regresi logistik, yaitu binari logistik, yaitu variabel dependen hanya dua kategori. Kemudian ada multinominal logistik, yaitu variabel dependen lebih dari dua kategori. Selanjutnya kita membahas mengenai kegunaan dari regresi logistik sederhana. Yang pertama, regresi logistik sederhana digunakan untuk mengolah data lebih dari satu variabel independen atau faktor risiko. Yang kedua, model regresi logistik dapat digunakan pada penelitian yang menggunakan metode potong lintang atau cross-sectional, kemudian kasus kontrol atau case control, maupun cohort. Yang ketiga, regresi logistik dapat digunakan membandingkan variabel outcome di antara dua kategori dari variabel paparan atau perlakuan. Yang keempat, regresi logistik dapat digunakan lebih dari dua kelompok paparan atau faktor risiko. Dan yang terakhir, regresi logistik dapat digunakan untuk menganalisis efek variabel paparan baik kategorik maupun numerik. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu nih, tujuan dari regresi logistik sederhana itu untuk apa sih gitu ya. Yang pertama, persamaan regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang. Kemudian, yang kedua, melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor variabel bebas yaitu independen yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai asumsi-asumsi dalam regresi logistik. Yang mana yang pertama,
Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen harus bersifat dikotomi, yaitu dua kategori, misalkan tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang ketiga, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang keempat, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Dan yang terakhir, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa regresi logistik sederhana itu mempunyai persyaratan. Yang pertama, variabel dependen hanya dua kategori. Dan yang kedua, menghubungkan variabel kategorik dan kategorik. Selanjutnya, yaitu kita membahas mengenai studi kasus, yang mana pada pembelajaran kali ini kami akan membahas studi kasus tentang apakah ada hubungan antara tingkat stres dengan siklus menstruasi remaja putri. Nah, untuk variabel dependennya itu siklus menstruasi, kemudian untuk variabel independennya itu tingkat stres. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0, yaitu tidak ada hubungan antara tingkat stres dengan siklus menstruasi remaja putri. Dan sedangkan untuk HA-nya yaitu ada hubungan antara tingkat stres dengan siklus menstruasi remaja putri. Nah, jika p-value kurang dari alfa 0,05 maka H0 ditolak. Baiklah, untuk selanjutnya ketika kita sudah memiliki studi kasus, kita perlu ketahui langkah-langkah perhitungan dalam SPSS. Yang pertama yaitu siapkan data yang ingin dilakukan uji regresi logistik sederhana. Kemudian klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Binary Logistik, kemudian masukkan variabel terikat ke kotak dependen, dan masukkan variabel bebas ke kotak covariates. Kemudian tekan tombol categorical, lalu pindahkan data dari covariates ke categorical covariates, lalu klik Continue. Kemudian tekan tombol Option, lalu aktifkan CI for EXP dalam kurung B isi dengan 95 dan klik Continue. Setelah itu kemudian pilih OK. Maka keluarlah hasil dari yang telah kita masukkan tadi. Untuk lebih jelas, yuk simak pengaplikasian perhitungan regresi logistik sederhana pada SPSS berikut ini. Baik, untuk praktik SPSS-nya kita sudah siapkan variabel dependen dan independen untuk mengukur apakah ada hubungan dari tingkat stres dengan siklus menstruasi pada remaja putri. Nah, untuk variabel dependennya yaitu dengan nama Y, dengan label siklus menstruasi itu ada 0 normal dan 1 tidak normal. Untuk variabel independennya saya tulis X dengan label tingkat stres yaitu 0 stres dan 1 tidak stres. Baiklah, langsung saja untuk melakukan uji regresi logistik sederhana, teman-teman bisa klik Analyze, pilih Regression, dan masuk ke Binary Logistik. Untuk tabel dependen, masukkan variabel dependen kita, yaitu siklus menstruasi, dan covariat, yaitu variabel independen, yaitu kalau kita itu tingkat stres. Nah, baru klik Option, dan centang di sel for XB dengan persentasenya 95%. Klik Continue, lalu OK. Dan muncullah hasil dari uji regresi logistik sederhana kita. Ini adalah hasil dari analisis yang sudah kita lakukan. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai EXP atau OR adalah sebesar 0,022. 95% konsentrat intervalnya 0,005 sampai dengan 0,086 dan nilai p-value-nya adalah 0,000. Adapun interpretasinya adalah
setiap terjadinya peningkatan tingkat stres pada remaja putri selama 1 tahun akan menurunkan kualitas siklus menstruasi sebesar 0,022 kali. Dengan derajat kepercayaan 95%, pada remaja putri, setiap terjadinya peningkatan tingkat stres selama 1 tahun akan menurunkan kualitas siklus menstruasi remaja putri sebanyak 0,005 kali sampai dengan 0,086 kali. Baik, berdasarkan uji regresi logistik sederhana yang sudah dilakukan, didapatkan hasil bahwa p-value bernilai 0,000, artinya itu lebih kecil dari alfa, maka keputusan akhirnya adalah H0 ditolak, yang mana artinya ada hubungan antara tingkat stres dengan siklus menstruasi remaja putri. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.